Nah, sebelum itu ibu tanya, ada yang tidak hadir hari ini? Siapa? Juga dengan kamu masih ingat atau tidak pembelajaran metode yang hari Senin itu tentang apa? Masih ingat? Masih. Tentang apa? Coba Fatmi. Tentang teks cerpen. Tentang teks cerpen. Teks cerpen. Apa itu teks cerpen? Apa teks yang ditulis berdasarkan imajinasi penulis tentang kehidupan seorang tokoh. Tentang kehidupan seorang tokoh. Tokoh itu bisa kamu pendiri sendiri atau tidak? Bisa. Berarti Supriyadi bisa jadi tokoh yang menceritakan dalam sebuah cerpen. Nah, di sini ibu punya dua gambar. Tapi satu gambar dulu yang ibu tampilkan. Ada yang bisa bacakan ibu ini? Coba Rifan, bisa dibaca Rifan? Coba Rifan baca. Lama sampailah mereka di sekolah. Wah, ramai sekali. Ada di mana? Sekolah. Ada di sekolah. Itu tadi latar tempat. Kalau latar waktunya, kalau baru datang di sekolah berarti latar apa? Pagi. Cerita pendek yang dibaca atau didengar. Yang dibaca atau didengar. Nah, indikator pencapaiannya yang akan orang capai. Coba satu orang Supriyadi. Kasih kuat suara laki-laki. Adalah unsur-unsur pembangun karya sastra dengan bukti yang mendukung dari teks cerita pendek yang dibaca. Menegaskan kembali teks cerita pendek yang dibaca. Oke, terima kasih Hana dan Supriyadi. Nah, tujuan pembelajaran yang ingin orang capai, ibu yang baca ya. Peserta didik itu siapa? Kamu sekalian. Peserta didik mampu menelaah dan menyimpulkan kembali teks cerita pendek yang dibaca secara cermat, berpikir kritis, percaya diri, teliti dan bertanggung jawab. Manfaat. Ada yang tahu apa manfaat pembelajarannya orang hari ini? Ada yang bisa tidak? Atau belum tahu? Belum tahu? Belum tahu? Belum tahu. Kamu dapat menyimpulkan teks cerpen dengan baik dan benar. Sebelum ibu menjelaskan tentang materi, kurang nonton video lagi ya. Mana suka? Nonton video atau hanya ibu yang bercerita di depan? Video. Simak baik-baik videonya. Keluarga Kecilku, karya Fatku Wisata ini dan dibacakan oleh pengarangnya sendiri. Namaku Ina. Aku adalah seorang siswi yang masih di jenjang SMP. Menurutku, keluarga kecil itu adalah mereka sahabat-sahabatku yang selalu memberikan kenyamanan, ketulusan hati, serta kebahagiaan. Saat pertama kali aku menduduki kelas 7, aku merasa sangat canggung. Semua orang tidak ada satu pun ikut ekskul basket juga. Namanya Zara. Kemudian ada dua orang lagi yang datang panggil. Dia ternyata juga termasuk kelasku yang kebetulan ikut ekskul basket juga. Mereka bernama Vina dan Rama. Tanpa sengaja kita meninggalkan ekskul basket untuk saling memandang supaya lebih dekat. Ekskul basket harusnya hanya sampai pembuka sore, tapi kita ngobrol untuk saling
hingga kami menjadi sahabat. Bahkan kami ini menjadi seperti keluarga kecil. Kami selalu bersama saat suka maupun duka. Kami tidak selalu akur setiap saat. Kadang-kali kami bertengkar karena hal-hal yang sepele. Tetapi pertengkaran itu tidak berlangsung lama, karena kami berjanji kalau tidak akan bertengkar lebih dari 3 hari. Itulah yang sangat aku sukai dari keluarga kecilku. Masing-masing dari kami mempunyai para impian yang berbeda-beda. Aku ingin menjadi dosen, Zara dan Vina ingin menjadi pengusaha, dan Eva ingin menjadi polisi wanita. Hingga saat perpisahan, kami pun merasa bahagia karena kami sudah mempunyai cukup pengalaman yang sangat baik selama di sana. Dan kami akan Siapa? Ina. Ina. Temannya ada yang nama siapa saja tadi? Siapa? Nah, ini kamu sudah tentukan tadi DP unsur intrinsik tokoh. Ada Ina, Safra, Rama, dan Vina. Ada yang nama Safra di kelas ini? Angkat tangan yang nama Safra. Nah, Safra tadi dalam cerita itu dia untuk menjadi apa DP impian? Jadi amin, Safra bisa jadi pengusaha besar ya? Rahma tadi jadi apa ini polisi wanita? Tina dan jadi apa? Pengusaha juga. Kalau Ina jadi dosen. Dosen itu sama kayak guru atau tidak? Sama atau tidak? Sama. Kalau guru yang di sekolah, kalau dosen yang di universitas atau di. Nah, ini cerpen kemarin apa? Coba baca hasil. Menurut KBBI, cerpen adalah cerita pendek. Teks cerita pendek merupakan sebuah tulisan berbentuk cerita yang merupakan imajinasi penulis yang mengisahkan tentang seorang tokoh pada situasi tertentu. Oke, itu cerpen yang sudah Ibu jelaskan minggu yang lalu. Nah, ini unsur intrinsik yang kayak disebutkan Isal tadi yang dalam pembelajaran minggu lalu. Ada tema, tokoh-tokohan, latar, unsur kata, dewasa, dan anak. Nah, untuk penokohan ada berapa kemarin? Ada? Apa? Protagonis. Oke, Supriyadi apa lagi? Antagonis apa lagi? Cerita? Nah, unsur ekstrinsik ada religius, moral, nah, hari ini tuh orang masuk yang di 4.5 tadi tentang kesimpulan atau menyimpulkan. Nah, apa itu kesimpulan? Sebelum ibu tanya, ada yang tahu apa itu kesimpulan? Simpulan atau kesimpulan? Ada yang tahu? Kalau tidak ada bilang tidak ada. Ada yang tahu? Siapa yang tahu? Ibu, selain ibu siapa? Kamu toh? Apa itu kesimpulan? Coba baca Fani, kasih keras. Dalam KBBI dalam kamu pahami dulu apa itu unsur intrinsik. Kamu sudah pahami tuh apa itu unsur intrinsik? Sudah toh? Setelah kamu pahami, kamu tetapkan
yang mendukung. Jadi begini caranya. Ada bahan ajar yang ibu sobati, coba dibuka. Bahan ajar, yang bahan ajar ya, yang bahan ajar. Yang bahan ajar. So lihat semua? Coba di situ lihat. Contoh mengutip cerita sebagai bukti atau alasan. Yang pertama di situ tentang apa, Nopriana? Mengutip tentang menentukan tokoh dan penokohan. Tokohnya adalah siapa? Kita. Ibu Boyo, ini kan Yang bagian anggaran ya di Gunung Biru. ini bukan siapa? Itu pembantu gubernur. Di mana? Pembantu gubernur. Oh, tanggapan itu gubernur. Ibu kira di Gunung Biru. Gunung Biru itu di mana sebenarnya? Kalora. Kalau Gunung Biru itu terkenal di posisinya atau tidak? Terkenal. Tampaknya apa? Siapa yang calon-calon begitu di sini? Tidak ada toh? Jangan kamu tunjuk. Nah, ini bukti pancerpennya. Kita seorang anak yang mampu. Jadi kesimpulannya itu apa? Kita memiliki karakter yang penakut. Itu untuk menentukan tokoh. Selanjutnya, ibu mau bagikan LKPD. Tapi LKPD ini dikerjakan secara berkelompok. Berkelompoknya dengan cara menghitung. Dari yang cewek-cewek dulu. 1, 2, 1, Ulang. 1, 2, 3, 1, 2, 2. 1. Kelompok 1. Sampaikan unsur tujuan dan bukti. Latar tempat di sekolah dan di kelas. Latar waktu. Ada tempat di sekolah di ruang kelas. Iya. Latar waktu dari pukul 6.00. Di depan lagi yang pertama. Iya, silakan. Kelompoknya Supriyadi. Latar tempat. Kasih kuat suara. Unsur latar tempat, kelas dan waktu. Kutipan teks. Ruangan kelas hari itu Mendapatkan balasannya. Terima kasih untuk tokohnya siapa-siapa, penokohannya bagaimana, latarnya di mana, latar waktunya kapan terjadi. Kesimpulannya, tadi kelompoknya Supriyadi sudah menyebutkan tentang kesimpulannya. Akhirnya Yani itu mendapatkan balasannya. Jangan seperti Yani, tapi jadilah seperti aku dan seperti ini. Nah, itu yang pelajari hari ini. Apa itu? tentang menelaah unsur intrinsik yang ada dalam cerpen. Menelaah unsur intrinsik yang ada dalam cerpen. Selain menelaah tadi membuat apa kamu? Mau kesimpulan? Membuat kesimpulan. Terima kasih Rifan Rizal, berarti orang ini fokus Rifan ini ya. So mengerti sampai sini? Ada yang mau ditanyakan? Ganda. Nanti kamu kerjakan. Nanti kapan lagi bahasa Indonesia hari Senin depan toh? Ya, Bu. Dikumpul. Itu kerjakan secara individu. Macam tugas PR yang kemarin. Secara individu. Di sini mengerti semua apa tadi yang kamu pelajari toh? Tentang
Doa dimulai.